Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima, di kelas, statistika. Kali ini kita akan masuk membahas mengenai tabel sebaran frekuensi. Oke, apa sih itu tabel distribusi frekuensi gitu ya? Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data berupa nilai individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data dalam beberapa kelas dimaksudkan guna ciri-ciri penting data itu bisa terlihat. Daftar frekuensi tersebut mampu memberikan gambaran yang khas tentang keragaman data. Sifat keragaman data sangat penting untuk diketahui. Untuk apa? Karena dalam pengujian statistika selanjutnya harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman data. Tanpa memperhatikan sifat keragaman data, penarikan suatu kesimpulan umumnya tidak sah. Nah, variasi yang amat penting dari distribusi frekuensi dasar ialah dengan memakai nilai frekuensi relatifnya yang disusun dalam bentuk persentase frekuensi tiap kelas dari total semua frekuensi atau banyaknya data. Nah, distribusi frekuensi relatif. Apa itu? Merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan jumlah banyaknya data pada suatu kelompok. Nah, terlebih dahulu menghitung persentase pada tiap kelompok. Distribusi akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang posisi masing-masing bagian pada keseluruhan. Guna melihat perbandingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang ada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif mencakup batas kelas yang sama seperti TDF ini, tabel dasar frekuensi, tabel distribusi frekuensi, sorry. Akan tetapi frekuensi yang dipakai bukan frekuensi aktual, melainkan frekuensi relatif. Nah, ini langkah-langkahnya dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang TDF itu ya. Satu, kita urutkan dulu data. Kan kita dikasih data biasanya kan acak itu yang tidak terurut, maka kita urutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Oke, tujuannya agar rank data bisa diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Yang kedua, kita tentukan rank. Rank itu rentangan atau jangkauan. Rank itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Langkah berikutnya kita tentukan jumlah kelasnya. Jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, berkisarnya antara 5 dan sampai 20 lah. Tergantung dari banyak dan sebaran data. Nah, biasanya jumlah kelas ini kita memakai aturan Sturges. Yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Kalau banyaknya data kita adalah 40, maka banyak kelas kita sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Oke, langkah keempat adalah tentukan panjang atau lebar kelas panjang. Oke, atau lebar. Oke, interval panjang kelas atau P sama dengan rentang. Rentang ini adalah rank. Rank dibagi banyak kelas. Yang nomor 2 dibagi dengan nomor 3. Oke. Yang kelima adalah tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Jadi kalau seandainya paling bawahnya adalah 30, maka itu yang kita tentukan nilai ujung bawahnya itu. Saat menyusun TDF, tabel distribusi frekuensi, pastikan kelas tidak tumpang tindih sehingga nilai-nilai pengamatan masuk tepat ke dalam satu kelas. Pastikan juga tidak ada data pengamatan yang tertinggal. Nah, misal nih, kita punya data nih, ini kebetulan datanya sudah diurutkan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 10, 80 data kita. Nah, langkah berikutnya setelah data kita urutkan, kita hitung rank. Rank itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Tertingginya ini ya, 99. Terendahinnya di sini 35. 99 kurang 35, berarti 64. Langkah berikutnya banyak kelas. Banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali log N. N kita kan 80 tadi tuh. Maka 1 ditambah 3,3 log 80 hasilnya adalah 7,28.
Boleh kita bulatkan menjadi 7, boleh kita bulatkan menjadi 8. Terserah, nggak masalah. Yang penting nilai terendah masuk ke dalam kelas, nilai terendah dan nilai tertingginya masuk di dalam kelasnya kita ini. Oke, kalau seandainya kita ambil 7, maka panjang kelas kita adalah rank dibagi banyak kelas. Rank kita 64 dibagi 7 menjadi 9. Kita bulatkan bisa menjadi 9, bisa menjadi 10. Terserah. Adakah ketentuan khususnya, Bu? Enggak masalah. Boleh 9, boleh 10. Ini pun sama, boleh 7, boleh 8. Kalau 8 kita ambil tadi berarti 64 bagi 8, hasilnya adalah 8. Nah, ini kalau kita ambil 7 tadi ya, maka 64 bagi 7, hasilnya 9, kita bulatkan menjadi 10. Oke, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Karena nilai ujian terkecil kita sama dengan 35, maka, penentuannya bebas saja. Boleh 35 dulu, boleh 30, terserah saja. Misalkan, apabila nilai batas bawah yang kita pilih adalah 26, maka interval kelas pertama adalah 26 sampai 35. Nilai 35 tepat jatuh, nilai 35 tepat jatuh di batas atas, di batas bawah kelas 20. Nah, maka kita ambil yang yang 3, kalau mau batas bawahnya 26 boleh sampai 35, atau kita langsung saja 35 juga nggak masalah. Nih misal nih, dari prosedur di atas kita dapat info banyak kelas kita tadi 7, panjang kelas kita 10, batas bawah kelas 31. Selanjutnya kita susun tabelnya. Ini penentuan batas bawah kelas terserah, cuman kenapa kita pilih 31 agar mempercantik saja sih tampilan karena panjang kelas kita 10. 10 itu dihitung dari mana? 41 dikurang 31. Itu 10 buah. 10 nilainya. Maka panjang nilainya adalah itu yang 10. Atau Anda hitung dari 31. 31-nya masuk. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti 31 sampai 40 batasnya di sini. Oke? Atau cara lainnya, karena panjang kelas kita 10, maka 31 tambah 10 adalah 41. Alias 41 kurang 31 nilainya 10, itu yang menjadi panjang kelas. Kemudian banyak kelas itu yang 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang banyak kelas. Sampai 7 buah. Panjang kelas adalah dari 41 dikurang 31, itu yang 10. Batas bawah 31 kita mulai. Ini suka-suka si penyusun, boleh 31, berapa data terendah tadi 35, boleh dari 35. Kalau ini 35 otomatis di bawah ini menjadi 45. Ini kembali lagi kepada yang membuat, silahkan menentukan batas bawahnya berapa. Jadi antara Anda dengan kawan itu bisa jadi berbeda. Nah, dari yang ini setelah kita susun, kemudian kita tentukan batas kelasnya. Batas kelas itu batas bawah ini dikurang 0,5, batas atasnya itu adalah nilai tertingginya ini kan 40 nih, yang kelas pertama ini 31 sampai 40, maka nilai batas atasnya itu ditambah 0,5. Jadi paling bawahnya dikurang 0,5, paling atasnya ditambah 0,5. 31 dikurang 0,5 maka 30,5. Paling atasnya 40 tambah 0,5 menjadi 40,5. Oke, ini 41 dikurang 0,5 jadi 40,5, ini 50 tambah 0,5 menjadi 50,5. Sudah ya? Sama sampai ke bawah. Dan panjang kelasnya sama, 40,5 dikurang 30,5 tetap 10. Frekuensinya kita hitunglah nilai. Nilai ujian dari 31 sampai 40, kita lihat dari sini. 31 sampai 40, ini 1, 2, 2 ya. Oke, maka nilai tabelnya adalah 2 frekuensinya. Nilai dari 41 sampai 50, kita hitung. 41 berarti 43, ini 1, 2, 3. Berarti ada 3. Ini 3. Nilai dari 51 sampai 60. 51, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dia. Ini dia 5. Nilai dari 61 sampai 70. 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 buah.
Ini dia yang 13. Begitu seterusnya sampai nilai 91 sampai 100 yang ada nilai sebanyak 12 buah. Nah, semua frekuensi ini kita jumlahkan menjadi totalnya adalah 80. Kalau kita ada satu lagi di sini namanya tabel frekuensi kumulatif, maka kita jumlahkan. Ini frekuensi kumulatifnya 2, kalau di sini frekuensi kumulatifnya 2 tambah 3 menjadi 5. Untuk di bawah 5 tambah 5 menjadi 10, di sini nilainya 10 frekuensi kumulatif, kemudian untuk di bawah sini berarti 10 tambah 13 menjadi 23, untuk, berikutnya 23 tambah 24 menjadi 47 di sini, 47 tambah 21 berarti 68 di sini, 68 tambah 12 menjadi 80. Itu kalau untuk frekuensi kumulatif. Oke, kita punya tugas di sini, kumpulkan data tinggi badan dan berat badan mahasiswa untuk kelas statistika di kelas masing-masing, menggunakan ini Google Form. Bagaimana cara membuat Google Form? Sudah ada di video YouTube saya, nanti saya share aja. Kemudian buat tabel sebaran frekuensinya. Oke, supaya nggak terlalu banyak, jadi yang NIM genap cukup kerjakan tentang tinggi badan, membuat tabel sebaran frekuensinya. Kemudian untuk yang NIM-nya ganjil, 2 digit angka NIM terakhirnya ya, itu untuk bagian berat badan. Selamat bekerja, selamat membuat tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.